ponakannya Prabowo jadi deputi BI. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang juga keponakan Presiden Prabowo, sekarang masuk bursa calon deputi Bank Indonesia. Lucunya, posisi ini sebelumnya diisi oleh Juda Agung yang sekarang malah pindah ke posisi Wakil Menteri Keuangan. Jadi kita sebutnya sih tukar guling. Yang dari Bank Indonesia ke Kemenkeu, yang dari Kemenkeu ke Bank Indonesia. Dan ini semua terjadi saat pemerintah lagi sibuk konsolidasi kekuasaan ekonomi di bawah lingkaran politik yang sama. Padahal Bank Indonesia itu adalah instansi yang harus netral, harus bebas dari pengaruh politik supaya kebijakan moneter bisa objektif dan kredibel. Pernah ada negara yang kebijakan moneternya dikendalikan politik, Turki. Presiden mereka waktu itu maksa ke bank sentral untuk nurunin suku bunga demi kepentingan politik. Hasilnya, inflasi tembus ratusan persen, nilai mata uang anjlok, dan rakyat yang kena imbasnya. Dan bukan cuma Turki, tapi ada Venezuela, Argentina, dan yang terkenal Zimbabwe. Jadi, kalau keluarga presiden sendiri diminta untuk duduk di kursi strategis bank sentral, kita wajar buat curiga. Apakah masih netral atau udah jadi alat kekuasaan? Ada hal yang menuntut perhatian serius dari semua rakyat Konoha. Inilah akibatnya kalau rakyat selama ini diam saja atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di depan mata. Kalian masih ingat bagaimana wakilnya bisa menjadi seperti sekarang? Kalian mendiamkan saja ketika undang-undang diubah hanya untuk mengakomodir kepentingan si wakil itu. Pelanggaran etika di sana. Lalu dia ngangkat sekretarisnya dengan melanggar undang-undang karena sekretarisnya masih menjadi TNI yang aktif. Tapi kalian diam semua. Sempat-sempatnya kalian memuji kegantengan sekretarisnya. Sekarang ponakannya dicalonkan menjadi deputi Bank Indonesia. Menurut gua nih, ini sudah keterlaluan. Bank Indonesia yang merupakan bank sentral harus menjaga jarak institusional dari patronase politik. Kalau ponakannya diangkat menjadi deputi Bank Indonesia, apakah kalian yakin beliau akan netral dari kepentingan politik? Kalau gua nggak percaya guys, sekalipun Pak Purbaya yang bilang bahwa netralitas BI akan tetap terjaga walaupun ponakan presiden yang menjadi deputinya. Iya, apalagi sekarang kita ini kan sudah mau nepotisme lagi. Iya. Ponakan kita mau deputi loh, deputi Bank Indonesia, mau diseleksi, katanya ikutin tes. Ya omnya RI 1 ya pasti juga ponakannya lolos, kan ada jaminan. Itulah, jaminan apa? Jaminan dinasti, ini dinasti baru. Kita ngatakan, kita akan bersihkan korupsi sampai ke Antartika koruptor. Ponakannya sendiri dimasukin. Tapi memang layak sih karena ponakannya itu kan S1-nya sejarah. Memang kalau kita mau mempertahankan kekuasaan, kita harus mengikuti sejarah. Sejarah dinasti Solo, sejarah dinasti Majapahit. Jadi kekuasaan itu harus dibagi-bagi sama keluarga sendiri, sama tante, sama om, anak, dan cucu gitu. Karena kalau kita kasih jabatan ke orang lain kan bocor. Gak boleh dong harta kita ke orang lain. Dan kita nanti kan main signal gitu kan. Kayak si gigi kuning kripto itu loh. Tunggu ya ponakanku ya, om lagi bikin kebijakan ini ya. Nanti ya kasih tahu ya, kamu suntik dana ya supaya dolar itu tidak begitu merosot terhadap rupiah ya. Dan sebaliknya nanti kalau ada untung kasih tahu signal saya, nanti om akan jual dolar bagi kita cuan. Jadi benar-benar tepat banget ya, karena bakal ada sinergi antara om dan ponakan untuk mengatur ekonomi dan pasar. Dan akan berdampak ke saham. Nah, kita mainnya di situ. 4 tahun kita garap lah. Aku udah tunggu 15 tahun. Masa gue gak bisa? Harus kembali dong. Utang-utang semua itu 15 tahun gue bokep, tau gak? 4 tahun kita garap semuanya. Mau nanti hancur terserah. Mau bangsa lain mengatakan kita jin yang akan terulang kembali, gak apa-apa. Yang penting gue jin elit. Ayo dong, bukan jin kampung. Kalau jin kampung kan di jalan gue itu jing elitnya di istana gitu. Itu penyebabnya. Kenapa kita mau dipanggil jing lagi? Mungkin itu karena kita suka menjilat dulunya sendiri.
Kita ngatain orang, tapi kita yang lakukan. Dan kita suka jilat-jilat orang. Mungkin jilat-jilat DPR nanti. Saya titip ponakan gue ya. Nanti anak gue juga. Ya pokoknya keluarga gue. Di situ. Gak bakal ada perubahan. Seanjing-anjingnya Donald Trump, dia gak pernah masukin anaknya ke politik. Mereka tetap bisnis. Seanjing-anjingnya Donald Trump, anak-anaknya bisa aja dimasukin jadi menteri. Enggak. Semuanya bisnis. Tentu mereka punya posisi. Tapi Donald Trump tahu diri. Itulah kenapa kita jing. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tentu sudah membaca berita tentang kemungkinan adanya pengajuan nama baru yang akan menjadi Deputi Gubernur ya Bank Indonesia atau BI, yang mungkin beberapa waktu yang akan datang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Siapakah calonnya? Benar, namanya Thomas Djiwandono. Beliau ini merupakan ponakan langsung Pak Prabowo dari anak kakak perempuan Pak Prabowo yang merupakan istri mantan ya Gubernur BI juga, yaitu Pak Sudrajat Djiwandono. Pak Sudrajat Djiwandono pernah menjadi Gubernur BI seingat saya tahun 93 yang lalu sampai dengan 98. Nampaknya seiring dengan reformasi, beliau juga diganti oleh Gubernur BI yang lain. Karena 98 kita reformasi, ya, kemudian Pak Derajat juga selesai tahun 98 itu. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, yang penting mungkin kita diskusikan itu adalah soal kedekatan emosional, kedekatan biologis antara Pak Prabowo dengan Thomas Djiwandono ini. Thomas seperti kita sebutkan tadi merupakan ya ponakan langsung dari Pak Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai wakil 2 ya, Menteri Keuangan, dan sekarang dipromosikan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tentu saja saya teringat pada apa yang menjadi concern kita beberapa sepanjang reformasi ini, yaitu pentingnya menjaga lembaga negara jauh dari praktek-praktek nepotisme. Nepotisme itu artinya hubungan kekerabatan, hubungan keluarga yang berbagi kekuasaan di antara keluarga itu. Nah, Saudara Thomas sendiri adalah orang Gerindra yang katanya sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Gerindra, mungkin karena ingin dicalonkan sebagai Gubernur BI, seperti yang kita sebutkan tadi kan. Sebab salah satu persyaratannya itu kan harus independen. Independen itu artinya bukan menjadi bagian dari anggota partai politik tertentu. Nah, kalau dilihat dari sini, kemungkinan besar beliau akan dipromosikan dan tentu akan melalui fit and proper test di DPR. Dan kalau lihat struktur ya koalisi di DPR itu, saya kira udah hampir 90% beliau akan diterima sebagai Deputi Gubernur BI ya, karena itu hampir 80% DPR itu sekarang dikuasai oleh koalisi pemerintah gitu. Nah, terkait dengan dinasti yang kita sebutkan tadi, ya ini makin biasa aja kita lihat sekarang. Ya tentu karena ada juga semacam permakluman yang dilakukan oleh warga negara kita terhadap praktek-praktek dinasti ini. Kita masih ingat dahulu ketika Pak Jokowi menyodorkan Gibran sebagai wakil presiden, saya salah satu yang sangat keras menentang, menolak ya praktek ini dilakukan, bahkan kala Gibran dicalonkan sebagai wali kota ya Solo dan menantu Pak Jokowi calon wali kota di Medan saat itu. Saya menolaknya dengan keras karena berulang kali saya sebut ini adalah soal ya etik berdemokrasi. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, soal etik berdemokrasi, ya soal moral berdemokrasi, di mana sejak dari awal kita sudah mengatakan bahwa ya, nepotisme, dinasti adalah sesuatu yang harus kita cegah secara keras tumbuh subur di negara kita.
Nah sekarang melalui Pak Prabowo yang memang melanjutkan ya katanya Pak Jokowi, praktek-praktek itu makin dilazimkan karena kita sebagai warga negara memang memberi semacam karpet merah untuk tumbuhnya praktek-praktek dinasti itu. Nah kalau sudah begini mau diapain lagi? Kita mau pakai argumen yang penting dipilih, ya dia akan dipilih. 80% di DPR itu adalah pendukung Pak Prabowo. Tapi makna yang lain yang perlu mungkin kita ingatkan, ini juga kalau yang terjadi nanti, pilkada tak langsung. Pada akhirnya kemudian partai-partai itu akan memaksa kehendak mereka untuk mencalonkan siapa yang mereka inginkan. Dengan mengabaikan prinsip-prinsip penting di dalam demokrasi, apakah itu meritokrasi, apakah itu melalui partisipasi, macam-macam dan sebagainya. Dengan melihat kenyataan inilah, saya terus mengatakan kita harus menolak dinasti politik bukan karena persoalan boleh nggak boleh, tapi karena itu akan mengurangi kualitas demokrasi kita, ya kan? Bahkan nggak akan membuat kita kemana-mana. Akan sulit membayangkan Indonesia ini akan menjadi negara emas, ya kan? Indonesia emas dengan praktek nepotisme dinasti yang merajalela. Pada dasarnya kita nggak akan kemana-mana, bahkan kalau boleh disebut kita mundur ke belakang. Karena itu kita tolak dinasti politik, kita tolak oligarki, kita tolak nepotisme, dan kita juga tolak pilkada tidak langsung.